Orang berpikir bahwa masuk tentara itu kebanyakan yang kita dengar itu harus siapkan ini, siapkan sekian, siapkan sekian. Nah, tetapi yang saya lakukan berbalik. Jadi saya menyiapkan finansial itu untuk melatih, mempersiapkan itu anak itu. Nah, tetapi untuk mengikuti seleksi menjadi seorang anggota TNI tidak menggunakan biaya. Kita tidak punya harapan, kita tidak punya sesuatu yang bisa kita dapat atau bisa menolong kita. Doa itu luar biasa. Iya, jumpa kembali bersama podcast Koram 172 Praja Wirayakti dan bersama presenter Anda, saya Ida Susilowati, akan mengantarkan kebersamaan kita dalam obrolan santai tetapi pastinya penuh dengan nilai-nilai kehidupan. Dan topik kita yang akan kami angkat pada hari ini adalah doa, disiplin, dan keteladanan seorang ayah dalam mengantarkan 3 orang putranya ke akademik militer. Baik, langsung saja saya menyapa untuk narasumber kita yang istimewa pada saat ini. Beliau adalah Mayor CPL Saroy. Beliau sebagai seorang ayah dari 5 orang anak, ya, 4 orang cowok dan 1 orang putri. Ya, betul. Ya, kemudian jabatan sehari-harinya adalah Dandenma. Ya, 172 Praja Wirayakti. Ya, selamat berjumpa kembali. Makasih, selamat berjumpa. Bagaimana kabar ini? Sehat? Baik, sehat. Oke, puji Tuhan sehat ya. Amin. Mungkin bisa digambarkan sedikit terkait dengan sosok Bapak selaku seorang ayah, tetapi juga sebagai seorang prajurit seperti itu. Baik. Sebelum saya ke sana, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Christopher Saroy, nama pemberian orang tua. Ya. Nah, kemudian saya sudah beristri, istri saya orang Jawa. Kemudian saya memiliki 5 anak, 4 laki-laki, 1 perempuan. Oke, baik ya. Kemudian sehari-hari saya sebagai anggota TNI, saya sekarang berdinas di Korem 172 sebagai Dandenma Korem. Oke, ini sudah berapa lama bertugas di Korem 172? Saya kalau hitung keseluruhan di Korem 172 ini kurang lebih sudah hampir, karena Korem ini membawa beberapa kodim di wilayah. Jadi kalau hitung saya di kodim-kodim dengan di Korem selama bertugas di teritorial itu, Korem 172 sudah sekitar 18 tahun. 18 tahun 18 ya? Tahun. Oke, tetapi masih tetap eksis sampai sekarang ya? Ya, tetap eksis. Luar biasa. Saya ketika dikasih sebuah judul untuk podcast kita saat ini, doa, disiplin, dan keteladanan seorang ayah mengantarkan ketiga anaknya pada akademi kemiliteran. Ya. Berarti 2 orang sebagai bertugas di Kopassus ya, dan betul. 1 orang bertugas, 1 orang saat ini sedang menjalani akademi militer. Ya. Mungkin sebagai awal dari sosok seorang bapak ya, saya tekankan untuk seorang bapak ini karena ada ayah yang hebat, maka ada anak-anak yang juga sukses ya. Amin. Demikian juga ibu yang hebat, pasti anak-anaknya juga sukses. Tetapi ini doa orang tua. Ya, mungkin Bapak bisa ceritakan terkait dengan Bapak sebagai seorang prajurit, tetapi sebagai seorang ayah, mungkin bisa diawali. Ya, baik. Memang tipis, beda-beda tipis ya. Seorang bapak dan seorang militer itu beda-beda tipis. Lebih dipengaruhi oleh disiplin yang kita dapat selama menjadi anggota TNI. Sehingga di dalam keluarga pun yang paling utama saya berlakukan adalah disiplin. Disiplin terhadap anak-anak maupun mamanya juga saya minta untuk disiplin. Sehingga itu bisa jadi contoh yang baik untuk anak-anak kita. Nah, itu. Tapi kalau kita lihat disiplin itu kan pasti akan mengarah kepada karakter anak yang berbeda-beda. Sifat dari anak itu kan berbeda-beda. Saya mungkin bisa menggambarkan mungkin anak yang pertama Bapak orangnya pendiam dan lain sebagainya. Mungkin yang kedua itu akan berbeda. Itu apakah sama penerapan sebagai seorang ayah? Ya, jadi di rumah memang sebagai seorang bapak
tetapi dalam prakteknya saya lebih sebagai seorang teman Oh, kepada anak-anak. iya. Berarti Jadi anak cerita, sebagai sahabat. sahabat, Oke. cerita, ya rekreasi dengan harapan saya bisa mendengarkan apa isi hati mereka, apa keluhan-keluhan mereka lebih jelas dari mereka. Jadi saya lebih berperan sebagai teman cerita. Di situ saya bisa menangkap, oh dia seperti ini, dia oh seperti ini, dia seperti ini. Dan itu bisa diterima oleh anak-anak ya? Bisa diterima, Sampai sekarang, sangat iya, bisa sangat diterima bisa sampai hari, diterima. sampai Semua hari anak Bapak melakukan seperti itu? sama Oke, jadi kita menganggap bahwa anak itu sebagai teman ya. teman. Nah, sebagai seorang prajurit, apakah memang dari awal mereka kecil, Bapak sudah membayangkan bahwa mereka akan mengikuti jejak Bapak sebagai seorang prajurit? Nah ini memang awalnya itu tidak terbayangkan, tetapi saya punya cita-cita, saya dengan istri punya harapan bahwa anak-anak titipan Tuhan ini kita harus berupaya bagaimana sebagai orang tua sehingga anak-anak ini punya masa depan. Kebetulan saya punya kesempatan lama dinas juga di Jawa ketika saya masih pangkat sersani. Jadi bisa bahasa Jawa nih Pak? Ya sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Di situ saya lihat di Jawa itu kan kehidupan sosialnya itu banyak sekali orang yang susah. Tapi izin ada anak-anak yang lahir di Jawa Pak? Yang tiga-tiga itu lahir di Jawa. Oh, oke. Jadi yang nomor satu di Jakarta sama yang nomor dua, kemudian yang nomor tiga itu di Bekasi. Nah saya lihat betapa susahnya orang kalau tidak punya pekerjaan itu. Iya. Sehingga itu terbayang motivasi bahwa anak-anak itu harus punya pekerjaan. Jadi saya ambil keputusan bagaimana caranya pekerjaan apapun dia harus punya dan dia harus punya penghasilan sendiri yang nantinya ke depan kalau dia punya keluarga, dia punya anak, itulah bisa menghidupi mereka. Karena saya orang tua sebagai bapak dan ibu istri saya itu tidak mungkin kita muda terus, kita pasti tua dan saatnya kita akan berakhir. Iya. Dan anak-anak yang mandiri, akan meneruskan langkah orang tua ke depannya ya. Nah, nilai apa yang Bapak tanamkan untuk anak-anak dari kecil, bahkan mungkin mereka remaja, dewasa ini kan pasti ada perubahan pola-pola pikir ya. Tapi sebagai orang tua konsisten dengan menanamkan nilai-nilai dasar pada anak-anak Bapak. Baik, jadi memang dasar pertama saya mendidik anak adalah rohani. Saya membina mentalnya di bidang rohani. Jadi wajib hukumnya anak-anak itu tidak boleh tidak mengenal Tuhan. Dia harus rajin beribadah. Karena awal dia mengenal Tuhan, dia rajin beribadah, itu awal pengetahuan. Di situ saya berpegang di situ ya. Sehingga anak-anak itu sejak TK itu sudah rajin dia beribadah dan tidak putus-putus itu. Kemana saja kegiatan ibadah dia tidak pernah lalai. Nah, di situ saya merasa bahwa itu dasar utama. Dan dari situ bisa membentuk karakter yang lain. Itu dasarnya. Nah, kemudian selain doa, selain rohani, ya saya berupaya juga tadi disiplin. Disiplin diri sendiri, disiplin di lingkungan. Kalau bergaul apa ya, harus dijaga. Kemudian ya disiplin dalam mengejar masa depannya. Seperti itu. Jadi pertama adalah rohani sebagai fondasi daripada masa depan anak itu ya. Kemudian kita mengajarkan disiplin. Disiplin itu apakah memang dari keluarga atau mungkin ketika dia keluar juga disiplin itu pasti akan diterapkan karena memang sudah mendapatkan dasar dari orang tua. Ya, memang disiplin itu yang saya terapkan di dalam keluarga itu kepada anak-anak itu, ya saya bisa lihat hasilnya ketika mereka keluar. Jadi satu contoh anak-anak itu ketika SD, SMP, SMA, saya kan tidak selamanya mendampingi mereka di rumah, karena saya tugas jauh sampai 4 tahun. Berarti sering meninggalkan keluarga. Keluarga. Nah, tetapi anak-anak itu dia kalau ada kegiatan yang keluar rumah, meninggalkan rumah. Misalnya dari sekolah ada kegiatan piknik kayak BSG misalnya. Nah, tanpa seizin saya dia tidak akan pergi. Jadi dia telepon. Saya di Mamberamo. Telepon. Ya, saya boleh izin ikut kegiatan ini. Saya tanya, apa kegiatannya? Ini. Nah, itu di pantai. Hati-hati. Oke, boleh. Langsung dia pergi. Tapi
Bapak sebagai kepala keluarga, apakah sosok yang ditakuti oleh anak-anak? Artinya kan setiap kali mereka mau keluar, oh kita harus izin bos besar nih gitu ya. Ya, Atau jadi mungkin karena mereka tahu bahwa ayah ini mendidik kami untuk bisa lebih terarah hidupnya seperti itu. ya sejak dari kecil mereka sudah paham bahwa Mm. ayah itu yang memberikan keputusan. Oke. Sehingga disitulah mereka berpegang. Jadi kalau izin sama mamanya, dia rasa Kurang. kurang. Jadi kalau saya bilang tidak, tidak. Tapi Tapi kalau dia tidak bisa menghubungi saya, dia tidak pergi. Oke. Dia batalkan. Nah, Seperti itu ya. Memang dari dulu seperti Ya, itu. dari kecil. Oke. Nah, Tapi ibu sosok apa? Seperti apa nih? Ibu kalau lemah lembut? ya ibu lemah lembut, tetapi kalau ibunya itu menerapkan disiplin mati. Disiplin A, mati. A, B, B. Oh, oke. Nah, kalau saya sebagai solusi dan pemberi keputusan. Oke. Jadi kalau dia sudah ketemu dengan ibunya itu mati, tidak ada jalan lain, pasti ke saya. Ya Gitu. ini bagaimana? Ya sudah, nanti ayah ngatur, nanti ayah bicara dengan ibu. Nah, di situ jalan lagi dia. Tapi saya penasaran ini Komandan, nanti saya minta sedikit rahasianya ketemu dengan ibu di mana ya? Apakah memang dalam waktu tugas di Jawa seperti itu baru ketemu dengan si ibu? Iya, betul sekali. Nanti kita akan berbincang lagi ya. Ya. Tapi ini terkait dengan bagaimana pola asuh dan nilai dasar yang Komandan terapkan untuk anak-anak ya. Tadi kan sudah dikatakan bahwa berusaha mengajarkan mereka untuk agama itu paling utama, kepada Tuhan itu paling utama, kemudian disiplin ya. Tetapi pasti kan ada pola asuh yang memang Komandan dapat dari orang tua, kemudian kita turunkan kepada anak-anak lagi. Apakah itu memang seharusnya seperti itu? Ya, memang kalau pola asuh itu ya, kami pun dari keluarga orang tua, kami punya keluarga besar, ya itu juga di kami dapat itu. Karena kami, kalau dalam keluarga kami 9 bersaudara. Terus kami ketika lahir sekolah itu di daerah yang terpencil. Nah, disitulah bagaimana kami nanti ke depan bisa jadi manusia, bisa punya pekerjaan. Sementara kami pendidikannya terbatas. Sarana segala macam terbatas. Nah, di situ timbul harapan-harapan, hayalan-hayalan mungkin suatu saat. Nah, hayalan-hayalan itu kami wujudkan dengan disiplin. Gue bilang, disiplin belajar, beribadah. Kemudian kalau punya cita-cita, ya cita-citanya apa, ya harus coba dikejar. Lakukan. Jadi kejar, lakukan apa. Mau ke sana itu jalannya bagaimana. Belajar, cari tahu. Nah, dari situ saya bisa jadi seorang militer. Nah, kemudian saya sudah tahu itu, jadi dari situlah saya menerapkan itu kepada anak-anak. Berarti prinsip kita harus konsisten dengan apa yang kita tuju, seperti itu. Ya, prinsip betul. Dari Bapak ya. Seperti itu. Oke. Baik, kemudian kemudian kalau kita berbicara juga terkait dengan filosofi untuk mendidik anak, ini kan setiap orang punya filosofi berbeda-beda ya. Saya ingin menggali terus nih bagaimana bisa menghasilkan anak-anak yang sangat luar biasa sesuai dengan harapan dari orang tua. Mungkin punya filosofi yang bawa sampai sekarang. Ya, berangkat dari kami keluarga kan keluarga yang sederhana. Nah, kemudian saya pun setelah memiliki keluarga, saya mengharapkan pola sederhana itu ya sangat cocok. Nah, sehingga anak-anak itu saya ajak mereka sejak kecil itu ya, sejak mereka SD lah, mereka SD kelas 3, kelas 4, kelas 5 itu sudah saya ingin mengetahui kira-kira ke depan dia mau seperti apa. Nah, dan waktu masih anak-anak masih polos-polos ketika saya tanya, pinginnya jadi tentara. Ya. Mau jadi tentara. Wah, tentara itu kan harus kuat, harus sehat. Bukan saja kuat sehat, harus pintar, disiplin. Bisa. Saya tanya ke kakaknya yang tua itu masih kecil. Bisa. Bisa, Bet. Bisa ya. Ah, ya sudah. Jadi ketika saya dapat awal informasi dari anak-anak itu, ya kemudian tidak langsung saya doktrin. Pelan-pelan saya arahkan. Nah, jadi ketika kami kumpul sebagai teman dalam rumah, saya pengen tahu apa yang dia katakan itu betul.
menjadi niat untuk nanti sebagai cita-cita. Jadi saya putar itu di HP, cari itu film-film di YouTube itu yang tentara latihan. Iya. Dari situ saya kasih lihat. Nah, mereka lihat, ih, ya ini tentara, ya ini tentara. Kok ditembak-tembak begitu? Ya memang tentara begitu latihannya. Padahal yang kita kasih tunjuk yang susah-susah. Yang susah-susah. Yang berjuang-berjuang. Yang berjuang-berjuang. Tapi mereka tetap ingin jadi Ya, tentara. jadi rasa penasaran dia bang. Ih, itu ditembak tidak mati. Tidak, memang sudah dilatih. Wih bagus ya. Nah, mulai termotivasi. Mulai termotivasi itu. Nah, berapa hari kemudian nanti dia yang bawa HP-nya. Dia bilangnya, saya ada punya, lihat lagi tuh. Ini tentara apa ini yang latihan seperti begini? Oh ini Kopassus ini berat sekali. Ini sambil merayap ditembak-tembak. Tapi tidak kena. Ya karena dia sudah dilatih, jadi tidak akan kena. Nah, dia mulai pola pikir konsentrasinya itu mulai terfokus ke sana. Terfokus ya. Nah itu sejak SD itu. Berjalan SMP, makin fokus. Nah terus saya tanya sama kakak yang tua itu, benar mau jadi tentara? Benar ya, saya mau jadi tentara. Ya kalau benar, latihan dari sekarang. Latihan dari sekarang sehingga pada saat nanti tes, tidak akan sulit, tidak akan susah. Karena sudah terbiasa. Iya, oke. Jadi Bapak setuju memang kalau kita mau mengarah ke militer, memang harus disiapkan lebih dini, lebih awal ya. Dari kecil. Itu orang tua harus membentuk itu dari anak-anak kecil. Itu yang saya lakukan itu dan membuahkan hasil. Jadi itu yang terbaik dan termurah. Oke. Tapi pernah nggak Bapak menyampaikan kepada anak-anak bahwa menjadi tentara itu tidak akan menjadi kita kaya? Tetapi, nah itu mungkin boleh disampaikan. Jadi ketika saya masih di Jawa ya, kan anak saya yang dua ini, yang nomor 1 sama nomor 2 ini kan lahirnya di Jawa. Iya. Jadi kami dulu punya seragam TNI itu yang ada kantongnya di atas, ada kantongnya di bawah, di bajunya saja ada 4 kantong. Iya. Kemudian di celana 2 kantong. Jadi kalau ketika saya pulang itu, mereka pegang kantong atas, pegang kantong bawah. Tanya, apa yang dicari? Ih, banyak uangnya nih. Iya. Ada banyak kantong. Salah. Dan kelihatan kantongnya juga itu kan kelihatan gemuk gitu ya. Jadi gemuk. Kirain banyak duit, tidak. Duit. Nah, di situ saya sampaikan kepada anak berdua itu. Tentara itu mendapatkan pekerjaan dari pemerintah, mendapatkan upah dari pemerintah untuk hidup cukup. Jadi tentara itu tidak kaya, tapi juga tentara tidak miskin. Karena apa yang pemerintah berikan kepada tentara itu cukup untuk bisa makan di rumah, kita makan, untuk bisa sekolah, kemudian sedikit bisa nabung. Cukup. Jadi tentara itu tidak kaya, tapi juga tidak miskin. Seperti itu. Jadi mereka ya mengikuti itu. Kemudian ya timbul niat, daya tarik untuk mungkin pengen ikut seperti ayahnya. Iya. Tapi memang jadi seorang tentara itu harus hidup bertanggung jawab seperti itu? Ya, harus. Karena tentara kalau tidak memiliki tanggung jawab, ya tidak bisa lurus jalannya. Tidak bisa menjalankan dinas itu secara baik. Harus tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan negara. Kemudian tanggung jawab juga dalam kehidupan keluarga besar, keluarga di rumah maupun keluarga besar, kita keluarga militer. Oke. Adakah Bapak pernah katakan kepada anak-anak bahwa kita harus membuat sejarah baru untuk anak-anak? Itu artinya apa ya? Ya, ini ketika anak itu sejak tadi kelas SD itu, kelas 3 ke kelas 4, kelas 5 itu kan sudah niat untuk jadi tentara. Yeah. Nah, jadi ketika niat untuk jadi tentara itu saya sudah sampaikan dasar bagaimana kehidupan tentara, seperti tadi saya ceritakan. Tetapi saya pingin kalau dia mau jadi tentara, dia harus
jadi tentara yang lebih dari bapaknya. Mhm. Satu tingkat minimal di atas bapaknya. Iya. Sehingga saya bilang kepada kakaknya yang tua, si Albert itu, anak yang tua, bilang, Bet, betul-betul mau jadi tentara. Betul ya? Kalau Bet mau betul-betul jadi tentara, harus Bet buat sejarah baru. Jangan ikut contoh yang sudah ayah lakukan. Kenapa itu ya? Dia tanya, kenapa itu ya? Kan ayah jadi tentara itu dari Sersan 2. Terus kalau Bet besok rencana mau jadi tentara itu nanti dari Sersan 2 juga, ayah rasa itu bukan suatu sejarah baru. Dan itu prestasi yang tidak melewati ayah. Itu makan proses yang cukup lama Iya. seperti Bapak ini ya? Iya. Oke. Jadi kalau cita-cita cuma mau jadi Sersan 2 tidak usah, Bet. Mendingan kuliah. Terus bagaimana? Ya kalau Bet mau benar-benar jadi tentara, langsung perwira. Itu bagaimana itu? Dia tanya lagi, itu bagaimana kalau langsung perwira? Kalau mau langsung perwira ada 2 sumber itu. Bisa Bet langsung masuk akademi, akademi TNI. Bisa juga Bet kuliah dulu, setelah kuliah baru ikut jadi tentara, jadi prajurit. Itu langsung pangkatnya di pundak, jadi perwira. Di situ dia berpikir berapa waktu itu. Ketika masih ya dari SD ke SMP itu. Ketika dia SMP kelas 1, putuskan dia, memberikan keputusan. Ya, saya mau jadi tentara yang langsung perwira. Akademi. Oke, kalau gitu. Kalau gitu saya senang kalau begitu. Tetapi persyaratannya bisa tidak? Bisa ya? Apa itu? Tidak boleh terlambat bangun pagi. Bangun pagi itu sebelum berangkat sekolah, ya olahraga ringan dulu di asrama itu. Kami kan tinggal di asrama Bucen 3 Waena itu kan ada tempat untuk latihan. Bisa tidak? Ya kalau tidak lari jalan. Bisa ya? Kemudian saya ikutin. Ya, tapi tidak setiap hari. Tapi dia membuktikan bahwa ada niat dia ke sana. Sehingga ada waktu kosong dia olahraga. Yang ketiga, dia sudah melakukan itu, kemudian saya tanya lagi. Itu Bet niatnya untuk jadi tentara, untuk masuk akademi itu betul-betul? Betul ya? Kemudian saya ajari. Saya kasih tahu. Jadi mau jadi tentara pertama fisiknya harus kuat. Pertama ya. Paling dasar pertama itu harus sehat. Sehat, kemudian fisiknya harus kuat. Untuk fisik kuat itu kalau tidak berlatih sendiri, tidak mungkin dapat itu. Jadi Bet harus berlatih. Kalau memang mau ke sana. Kemudian saya kasih tahu, saya ajarin. Ini kami punya asrama di luas nih, 700 meter. Jadi kalau pagi atau sore pulang sekolah, lari pelan-pelan. Kemudian saya kasih tahu bagaimana cara restock yang betul. Saya kasih contoh. Ini restock yang betul. Jadi tentara itu bukan langsung jadi, tidak ada. Ada tesnya. Lari, restock, push up, sit up. Saya kasih tahu. Kemudian saya sambil melihat apakah yang saya sampaikan ini dia mau lakukan atau tidak. Tetapi dia nerima dan dia lakukan. Ya, kalau dia praktekkan lari. Itu sudah kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Kemudian saya coba lagi. Bet, bisa tidak? Kalau punya waktu kosong, tidak ada kegiatan sekolah atau kegiatan lain-lain, dari Waena ini, dari rumah kita ini, entah mau lari, mau jalan, sampai Jayapura. Terus kembali lagi. Tapi tidak boleh naik mobil atau tidak boleh naik motor. Bisa tidak? Berpikir dia. Tapi beberapa saat kemudian, bilang, saya coba ya. Tidak bisa coba. Pastikan, bisa tidak? Harus lakukan. Bisa ya? Ya, pergi, lakukan. Sudah dia lakukan itu. Jadi minta bekal uang kepada mamanya untuk beli air minum. Kemudian ajak temannya beberapa di asrama, sama-sama mereka. Dari sini lari jalan sampai Taman Imbi. Kemudian pulang juga sama. Lagi ya? Oke. Sampai di rumah, bagaimana? Itu tadi betul sampai ke Taman Imbi, betul ya? Nanti tanya teman-teman itu sampai Taman Imbi. Tidak naik kendaraan, tidak ya? Dari situ saya meyakini bahwa dia punya tekad yang besar. Oke. Dari cerita Bapak tadi kan mungkin saya bisa simpulkan bahwa anak pertama Bapak ini adalah seorang yang penurut ya.
Betul. Dan dia bercontoh pada sosok dari seorang ayah ini ya. Tapi apakah memang anaknya seperti itu? Artinya kan beliau sudah di Kopassus, beliau sudah melangkahi ayahnya dari sisi pendidikan dasar ya, sebelum menjadi seorang prajurit itu sudah dilewati oleh ayahnya. Apakah yang memang itu yang memang Bapak harapkan dari anak pertama? Ya, memang dalam keluarga saya tanamkan itu bahwa saya sampaikan juga kepada anak saya yang pertama, si Albert, Bet sebagai kakak yang tertua, Bet sebagai motivator di dalam rumah ini. Kalau Bet bikin salah, adik-adikmu ke belakang akan mengikuti. Okay. Tetapi kalau Bet buat yang terbaik, pasti adik-adikmu mengikuti. Nah, sehingga dia memang dalam kehidupan sehari-hari di rumah maupun di sekolah, dia memang anaknya pendiam dia. Pendiam, tidak terlalu banyak berbicara. Penting-penting saja. Tapi dari sisi kepemimpinan di organisasi sekolah seperti apa? Mungkin pernah terlibat di OSIS dan lain sebagainya? Ya, memang di sekolah dia pernah dipercayakan dari sekolah untuk menjadi wakil ketua OSIS. Wakil ketua OSIS. Nah, di situ saya lihat ketika hari ulang tahun sekolah, dia dipercayakan untuk bagaimana mencari dana untuk menyelenggarakan ulang tahun itu di sekolah. Nah, sehingga dia, ya di sekolah itu kan ada daftar-daftar alumni sekolah yang sudah jadi pejabat. Nah, dia mimpin teman-temannya, pergi ketemu, berbicara dengan pejabat-pejabat, bagaimana pejabat bisa memberikan bantuan untuk. Nah, di situ saya lihat dari situ sosoknya sudah kelihatan ya. Dia sudah mulai menunjukkan integritas dirinya untuk ke depan. Dia punya cita-cita. Nah, di situ setelah itu saya selain dia terlibat dalam organisasi sekolah, saya sampaikan bahwa selain di sekolah bisa mengikuti pelajaran, tapi juga harus bisa ikuti kegiatan-kegiatan di luar sekolah, olahraga, mungkin jadi pemain bola atau karate. Bisa, Bet? Bisa ya? Sepak bola? Bisa. Saya bawa ikut sepak bola. Masuk tuh, ikut klub sepak bola di Waena itu. Tetapi cuma 3 bulan berhenti. Beli sepatu, beli baju, tapi cuma 3 bulan berhenti. Saya bilang, Bet, kenapa? Ya kayaknya jiwanya tidak di situ. Saya tidak cocok jadi pemain bola. Jadi pemain bola ya. Coba lagi ikut karate, di asrama kan ada karate. Beli pakaian, beli apa. 3-4 bulan berhenti. Wah. Nah, tetapi terus di sekolah dapat dia ditunjuk bagaimana mau tidak ikut paskibra. Pulang dia lapor, ya kita dikumpulkan sama kepala sekolah, kemudian Bet ditunjuk untuk ikut paskibra. Bisa, coba, nanti saya coba. Ya, nah, ikutlah dia. Nah, ternyata bisa, dia ikut latihan. Nah, kemudian dia terpilih dari sekolahnya, dia terpilih sebagai pasukan pengibar bendera di Kota Madia, Jayapura. Pertama kali Kota Madia menyelenggarakan pengibaran bendera di perbatasan di Botung. Nah, dia terpilih dan ikut di sana. Kebetulan dia sebagai pembentang. Tapi postur dan bodinya ini sangat tinggi gitu? Dia pertumbuhan dalam kehidupan sehari-hari di rumah ya tidak terlalu juga. Dia tidak terlalu seukuran saya lah waktu masih SMP itu. Tapi ketika dia punya cita-cita nekat untuk jadi tentara itu, saya juga bersyukur kepada istri bahwa dia harus tambah tingginya. Itu mamanya itu yang cari-cari tuh obat buat tinggi badan itu, beli kasih minum. Terus kalau kau minum obat tinggi badan ini harus sering renang. Nah, dia pergi renang. Ya betul, dari berjalannya waktu itu ada perubahan, ada penambahan 1 cm, 2 cm. Akhirnya lebih tinggi dia dari bapaknya. Jadi memang saya lihat dukungan orang tua, baik ayah dan ibunya ini memang sangat menentukan sekali untuk anak itu bisa mewujudkan cita-citanya ya, seperti itu dari anak pertama Bapak ya? Ya, memang. Oke. Nah, pernah nggak ketika dalam perjalanan, mungkin dalam menempuh pendidikan di Akademi Militer, ini ada kendala yang dihadapi sebagai Bapak, mungkin anak pertama, mungkin dalam sisi administrasi dan lain sebagainya? Pernah dihadapi? Ya, memang ini
persoalan ya, jadi saya pertama berkomitmen bahwa mendidik anak itu ya tadi yang saya sudah ceritakan, disiplin segala macam itu. Nah, kemudian mempersiapkan anak secara dini. Jadi kalau yang saya biasa dalam sehari-hari di rumah saya sampaikan bahwa mengkaderkan. Anak-anak saya kaderkan sejadi seperti saya. Nah, ketiga, anak yang tua si Albert ini sudah niat benar untuk jadi tentara. Kemudian ketika sudah SMA, sudah mulai siap-siapkan administrasi buat mendaftarkan ke Ajen. Ternyata dia punya akte kelahiran dengan ijazah beda tulisan nama. Nah, sehingga itu bermasalah juga itu. Bermasalah besar. Iya. Nah, kemudian saya coba, karena saya juga awam tentang barang itu, saya coba ke Kota Madia untuk membetulkan itu. Iya. Ternyata ketika dia kasih masuk di komputer itu tidak terima. Dilihat, Pak, anak Bapak ini kan kelahiran Jakarta. Iya. Jadi kalau perbaiki akte ini tidak bisa di sini, harus di Jakarta. Wow. Jadi Bapak harus terbang ke Jakarta. Ya, terpaksa saya terbang. Terbang ke Jakarta, perbaiki itu sekitar 3-4 hari lah saya kembali. Iya. Nah, setelah kembali. Ini cerita perjuangan seorang ayah. Nah, setelah kembali, dia bangga, senang itu. Barangnya sudah jadi, dia mulai daftar. Nah, kemudian dalam mengikuti seleksi pun, dia mengikuti. Tetapi memang ada kendala-kendala yang dialami di sana. Kesehatan, ada yang perlu diperbaiki. Diperbaiki. Nah, jadi dari situ saya sebagai seorang ayah, saya bilang ya memang tidak bisa anak itu berjalan sendiri tanpa bimbingan orang tua, perjuangan orang tua. Baik, izin komandan, beliau sudah berpangkat apa sampai saat ini? Dan mungkin ada prestasi yang beliau sudah capai paling tinggi di Kopassus? Ya, kalau sekarang anak saya yang tua si Albert ini sudah berpangkat kapten. Kapten infanteri. Kapten infanteri. Wow, luar biasa. Infanteri, kemudian ya sekarang bertugas di grup 1. Kopassus ya. Ya. Ada penghargaan yang pernah didapatkan oleh Kapten Infanteri Albert? Kalau di dinasnya di Kopassus sana, memang beberapa waktu ke belakang dia waktu masih letnan, Nandua, dia memang atlet ya. Iya. Atlet dari sejak di Taruna itu dia sudah dipilih untuk mengikuti kegiatan atletik Taruna, sehingga itu terbawa sampai di Kopassus. Nah, sehingga ketika di Kopassus itu dia terpilih juga dalam tim. Nah, ketika waktu itu ada perlombaan di grup 1 itu perlombaan ton tangkas ya, lomba di sana. Nah, dia bawa itu anggotanya itu mengikuti itu lomba. Pertama kali dia bawa, dia dapat nomor 1. Oh, luar biasa. Berarti itu dari sisi olahraga ya? Ya. Tapi saya dengar-dengar ini beliau adalah lulusan terbaik Kopassus, betul? Kalau dari pendidikan komando, dia komando 107. Ya, dia ketika selesai pendidikan, ya dia mendapat prestasi nomor 2 dalam pendidikan komando. Oke, sangat luar biasa ya. Itu anak pertama. Baru kita cerita terkait dengan anak pertama nih. Belum anak kedua, ketiga. Dan yang 2 yang masih di SMP dan SMA ini pasti akan membanggakan keluarga juga ya. Mungkin yang kedua seperti apa perjalanan kisah anak kedua ini, Pak? Silakan. Boleh diceritakan. Jadi ini memang tipe anak-anak itu berbeda-beda. Ya, sebagai bapak itu saya memahami betul, saya selalu mendalami itu. Kalau anak nomor 2 si Michael ini, anaknya sosial. Anaknya ya kata kasarnya bandel. Bandel. Oke. Jadi itu sudah dilihat orang tua dari kapan ini bandelnya dia nih? Sejak SD, SMP itu sudah kelihatan tuh anak itu. Suka lari sekolah? Sekolah tidak. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan dengan teman-teman. Jadi tidak betah dia itu hidup di dalam rumah itu. Lebih senang di luar. Jadi lebih sering itu di dalam rumah itu dengan mamanya itu ribut. Ya karena disiplinnya sudah dikasih tahu, langgar dia. Harus belajar. Harus tidur siang, tidak tidur siang pergi nongkrong dengan teman-teman. Nongkrong dengan teman-teman. Itu pulang jam-jam berapa itu? Jamnya mamanya sudah tentukan itu. Jam 7 sudah belajar.
Nah, ya dia walaupun pergi dengan teman-temannya, dia tahu jamnya. Dia tahu jamnya ya. Sudah kembali Oke, tuh siap, belajar. siap. Nah, kemudian prestasinya di sekolah juga tidak terlalu Menonjol. ya terlalu menonjol itu dibandingkan sama kakaknya. Ya biasa-biasa saja. Nah, sehingga saya dalam melihat anak ini bagaimana kalau akademinya kurang bagus, terus nanti mau cari sekolah yang lebih tinggi, ini akan lebih susah. Tetapi dalam berjalannya waktu, bisa dia mulai sedikit-sedikit meninggalkan kegiatan-kegiatan, kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik itu, kemudian mengikuti mulai belajar. Artinya dia masih mencari jati diri, Ya. kemudian akhirnya dia mulai menyadari bahwa oh saya harus seperti ini, ya begitu. Ada nggak sikap dari Michael kecil dulu membuat bapak dan mama, aduh Michael kok bikin tompo kepala jadi sakit gitu, pernah nggak seperti itu? Sekali itu dia kan hobinya mancing, anak itu kecil-kecil. Jadi pulang sekolah, diam-diam sampai di rumah, ganti pakaian, mamanya pun tidak tahu, kemudian berangkat sama temannya berdua bawa pancing. Pergi mancing-mancing di Buper. Sampai sudah sekitar jam 2:30. Nah, Dari baru, pagi? dari setelah pulang sekolah. Oh, dari Kan pulang sekolah kan jam 12. Iya, iya. Nah, di situ terus mamanya, si Michael ini sudah pulang sekolah atau belum? Nyari tuh, kasih tahu sampai saya. Cari saya tuh, muter-muter sampai ke sekolahannya. Sudah dari tadi pulang si Michael. Nah, kenapa dia tidak sampai di rumah? Mamanya mulai cek-cek, pakaian sekolahnya sudah tinggalin. Dia cari. Sampai sudah jam 6 sore, 6:30. Cari informasi teman-temannya di asrama. Katanya, tadi Michael ada bawa pancing. Wah ini mancing. Saya terus susuri itu, dia punya rote-rote itu. Ketemulah di Buper gelap-gelap, dari atas turun tuh di Buper itu, jalan turun dengan pancing itu, bawa itu ikan lele 2 ekor itu. Ya saya terus sudah naik motor. Naik motor, dia duduk di belakang. Sampai ke rumah. Sampai di rumah saya tanya, kenapa tidak izin sama ibu baru pergi? Ya pada saat saya mau pergi sama teman itu, ibu tidak ada. Saya langsung pergi saja. Wah salah itu. Kali tidak boleh begitu, harus izin ibu. Kemudian ikan itu buat apa? Kau cari-cari ikan sampai tengah-tengah malam baru pulang. Dia bilang, ya ikan ini di kios sebelah itu, yang om yang tukang jual pecel lele itu, kalau dijual 5.000. Jadi dia rupanya cari ikan motivasi untuk jual. Jadi apa pikiran bisnisnya sudah ada. Sudah ada. Gitu ya. Oke. Jadi dijual lah itu jual ikan lele 2 itu. ekor itu ya. Jual ikan itu. Aduh, luar biasa ya, itu anak yang kedua. Nah, kemudian satu prinsip yang dia sampaikan di depan kita, saya sama mamanya itu, dia kasih tahu bahwa ayah sama ibu harus paham, harus tahu bahwa ibu guru bilang di sekolah itu belajar itu cukup di sekolah, di rumah itu bermain. Itu dia itu. Nah, kemudian satu lagi itu, kalau dia kurang paham tentang pelajaran, mamanya sampaikan, bilang sudah, ibu tidak usah sampaikan, ibu bukan ibu guru. Nanti besok saya tanya sama ibu guru. Jadi dia kayaknya apa ya, tidak mau dapat informasi dari sumber yang, dia harus ke sumber yang utama, yang berperan itu untuk dapat sesuatu yang bernilai untuk dia. Jadi kalau pelajarannya dia tidak paham, kita tidak boleh ajarin. Bilang biar nanti besok saya tanya ke ibu. Jadi pergi tanya kalau di sekolah dia itu. Jadi di sekolah belajar, di rumah bermain. Bermain gitu. Ya. Seperti itu. Tapi nggak bisa dirubah pola pikirnya dia. Mungkin Bapak merasa bahwa oh tidak seperti itu. Di rumah juga sebenarnya harus proses pembelajaran itu datang dari rumah juga sebenarnya kan? Ya. Jadi ketika SMP seperti itu. Dia ketika naik kelas 2 SMP, kelas 3, kakaknya sudah masuk Akmil. Sudah beda berapa tahun? Yang pertama beda kakaknya sama adiknya itu beda 4 tahun. Beda 4 tahunnya. Kakaknya sudah di Akmil, sudah tingkat 1. Kemudian pulang kakaknya cuti. Nah di situ tuh dia berubah itu. Berubah. Kakaknya pulang kan lihat pakaian kakaknya kan gagah itu ya. Keren. Jadi di kamar berdua itu cerita-cerita. Tanya kan adiknya itu, si Michael kakaknya. Tuh pakaian yang bagus-bagus itu beli berapa?
Kakaknya bilang, tidak, dikasih gratis. Wih keren ya. Nah, kakaknya bilang, terus mau pakai pakaian seperti ini? Oh, kalau begitu, kalau gratis saya mau. Iya. Nah, kalau mau, belajar. Iya. Belajar. Jangan nilai-nilai kayak kemarin lagi. Kakaknya kan paham itu. Mm-mm. Nah, di situ dia mulai terpengaruh dengan, termotivasi dengan Oke. kakaknya itu. Nah, kemudian dia berubah itu. SMA itu berubah dia. Ketika SMA, kelas 1, kelas 2, dia terpilih sebagai ketua OSIS. Nah, di situ kelihatan dia lebih gesit dari kakaknya. Oh, Ketika dia jadi gitu ketua ya. OSIS, lebih gesit. Iya, iya. Berani, dia berani tampil itu. Menghadap panglima. Waktu itu, ya sama mau merayakan ulang tahun, kebetulan almarhum Pak Saribab kan mantan dari, Iya. dia menghadap, dia yang pergi. Oke. Menghadap, pulang cerita, ya saya habis ketemu. Kenapa kok pergi ke sana? Nah, kita kan mau cari dana untuk. Oh. Nah, berapa minggu kemudian sampaikan lagi, kami tadi habis ketemu dengan wali kota Pak Tommy Mano. Iya. Nah, saya ini, wah anak ini berani. Berani ketemu siapa, berani tidak ragu-ragu. Wah itu kan pejabat, tidak, dia berani. Oke. Tapi pernah nggak Bapak mendengarkan bahwa anak-anak Bapak ini selalu membanggakan sosok dari seorang ayah? Seperti itu. Artinya ketika mereka bertemu dengan Panglima, Bapak Saribab almarhum, ya mungkin mereka bilang, oh ini saya ini anak dari Bapak. Maksudnya artinya kita membanggakan orang tua, seperti itu tidak? Ya, ketika dia ketemu cerita, mereka tanya, dia sampaikan. Oh, okay. Bapak saya juga. Siap. Tapi tidak serta merta bahwa saya punya kemampuan sendiri bukan dari orang tua, seperti itu ya? Iya. Oke, baik. Mungkin bisa diceritakan terkait dengan anak yang ketiga? Baik, anak yang saat ini mungkin sedang dalam pendidikan militer ya? Pendidikan dia sementara dalam pendidikan di Akademi Militer tingkat 1. Jadi kalau yang ketiga ini lebih beda lagi nih. Anak yang sudah pendiam tertutup. Pendiam tertutup. Jadi kesehariannya itu dari rumah pagi berangkat ke sekolah, setelah sekolah pulang di rumah, makan di kamar saja. Di kamar saja. Beda dengan kakak-kakaknya. Beda dengan kakaknya. Oke. Jadi di kamar, kemudian belajar. Saya juga sudah gali itu cita-cita ke depan seperti apa. Ternyata mau juga ikut seperti kakaknya. Ya, saya sampaikan harus latihan. Jadi kalau di kamar saja terus kapan mau berlatih? Nah, dia sampaikan ya, nanti saya latihan. Pada saatnya saya akan latihan. Itu pun saya sedikit ragu ya, karena kakaknya itu gesit, kakak yang nomor 1 dan kakak yang nomor 2 itu. Gesit itu latihannya itu. Kelihatanlah setiap hari. Kalau dia tidak. Tapi waktu yang dia latihan betul-betul. Betul-betul. Tapi basicnya dari mana? Dari SMA Taruna atau dari SMA biasa? Yang nomor 3 kebetulan dia di SMA Buper, SMA 3. SMA Buper. SMA Buper. Nah, kemudian sama juga. Jadi kalau prestasi di sekolah dia juga ikut Paskibra. Tapi di tingkat Kota Madia. Kalau yang nomor 2 dia Paskibra tingkat provinsi, si Michael ini. Oke, begitu ya. Semuanya pernah mengikuti Paskibra ya. Itu basic dasarnya mereka untuk menjadi di akademi militernya. Kapan Bapak melihat ada potensi kepemimpinan dari anak-anak Bapak, terutama yang nomor 3 ini? Ya, ketiga. Kan beliau pendiam ya. Berarti kan pendiam, kita nggak tahu nih mau jadi seorang pemimpin atau mau kemana gitu. Jadi anak yang nomor 3 ini mulai lihat termotivasi ikut kakaknya menjadi anggota TNI ya sejak mulai SMA kelas 1. Jadi sejak SMA kelas 1 itu saya mulai mempertajam niatnya itu. Jadi awal untuk meyakini bahwa anak ini bisa mendaftar dan bisa diterima, saya konsul kesehatannya. Ini 3 anak ini, itu awal itu. SMA kelas 1 itu saya sudah konsul kesehatannya. Nah, kenapa demikian? Karena saya paham bahwa kita TNI ini kan ya harus sehat, kemudian fisik harus dirawat, dijaga, dilatih. Nah, sehingga saya kelas 1 SMA saya sudah bawa konsul kesehatan ke rumah sakit kita di Martini Day. Tujuan saya ke sana konsul itu supaya saya bisa mengetahui kekurangan anak ini dari segi kesehatan itu di mana.
Nah, kemudian masih ada waktu 2 tahun ke depan untuk perbaiki. Oke. Nah, kalau Bapak bilang kesehatan fisik itu sangat nomor satu ya. Namanya kan anak-anak di Ya. zaman sekarang kan pergaulan Ya. dengan sesama temannya, Ya. kemudian mohon maaf ada yang merokok dan Ya. lain sebagainya. Itu kan juga mempengaruhi kesehatan dan fisik yang disiapkan untuk menjadi seorang prajurit Ya. seperti itu. Bapak melihatnya seperti apa? Ya, jadi kebetulan kalau anak-anak saya dalam lingkungan baik dalam keluarga maupun di luar, ya itu saya awasi betul. Tidak boleh merokok, apalagi alkohol. Dan mereka menjaga betul. Menjaga betul. Nah, tetapi untuk memastikan itu Ya. harus ke rumah sakit. Betul. Jadi saya bawa cek. Nah, ketika cek, ya puji Tuhan, kalau di bagian tubuh, bagian dalam, jantung, paru-paru apa ya bagus lah. Nah, tetapi di sisi lain banyak kekurangannya, seperti gigi, kemudian hidung gangguan, telinga gangguan. Nah, kemudian konsultasi lagi dengan dokter, dokter bilang masih ada waktu Pak, masih bisa. Bisa diperbaiki, bisa dipersiapkan. Ya. Oke. Gitu. Nah, sekarang rahasianya karena ini 3 anak kan sudah diceritakan ya perjalanannya. Nah, bagaimana perasaan Bapak ketika 3 orang anak ini sudah sukses di akademi militer, sudah menempuh akademi militer? Perasaannya seperti apa? Ya, pertama yang paling mendasar sekali ya bersyukur sama Tuhan ya. Bersyukur sama Tuhan. Kemudian ya sebagai orang tua ya merasa bangga, tetapi yang terpenting itu merasa bahwa anak-anak ini sudah bisa melakukan yang terbaik untuk keluarga kita. Kemudian juga kebanggaan kami orang tua bahwa masa depan anak-anak ini kalau nanti dia berkeluarga itu sudah jelas. Dia sudah punya gaji, dia punya apa buat keluarganya ke depan. Oke, bersyukur kemudian sudah melakukan yang terbaik dan juga punya masa depan yang cerah. Itu tiga rasa yang ingin Bapak ungkapkan ya, karena mereka sudah menempuh pendidikan militer dengan sangat baik ya. Kita berbicara terkait 3 anak ini yang sudah membanggakan keluarga, artinya seperti itu. Pernah nggak ada satu momen yang membuat Bapak dan Ibu merasa sedih melihat anak-anak ini mereka bisa mengangkat harkat dan martabat dari keluarga? Ya kalau saya nangis tuh. Nggak apa-apa, silakan. Ya. Jadi mulai dari anak saya yang pertama si Alvin. Ya memang saya sebagai tentara, sebagai bapak punya harapan bahwa harus dia punya masa depan yang baik. Tetapi juga saya tahu tantangan itu banyak. Apakah bisa dia nantinya meraih apa yang menjadi cita-citanya? Mungkin dia merasa saya ingin menjadi taruna akmil karena bapak saya tentara. Pasti diterima. Pemahamannya dia. Tetapi saya sebagai tentara tidak seperti itu. Karena kita punya profesi masing-masing di tentara. Nah, ketika mau ikut seleksi itu kan bukan saya yang lakukan seleksi. Bukan saya yang menentukan ini harus tidak, orang lain. Dan itu ada aturannya. Jadi saya bisa lakukan itu doa. Mendukung cita-citanya dia. Terus berjalan. Jadi ketika dia bisa di daerah itu mengikuti seleksi di daerah, ya puji Tuhan, dia terbaik. Hari zaman itu ke tingkat pusat. Nah di sana pun saya masih belum tenang. Kepada siapa saya harus minta kepastian kalau anak saya bisa diterima di sana. Nah itu, padahal saya sendiri tentara. Tapi tadi ya saya bilang, doa saja itu. Akhirnya dia di sana, setelah tes, dia dinyatakan lulus. Nah, pada saat mau pengumuman itu, saya tunggu karena saya tanya di sana, informasi dari teman-teman di sana itu. Nanti jam 3. Ternyata tunggu dari jam 3 sampai jam 7 malam. Satu hari itu saya tidak makan, saya puasa. Nah, jadi malam jam 11:30 baru dia telepon. Begitu teleponnya bunyi saya angkat. Yang pertama saya, "Beb, bagaimana? Lulus?"
Jawabannya puji Tuhan ya Puji Tuhan lulus. lulus ya. Saya nangis. Ya, siap. Saya nangis. Kemudian saya doktrin. Jadi ketika dia dinyatakan bahwa lulus, saya sampaikan, Bet, bahwa cita-citamu kan sudah tersampaikan kau menjadi seorang tentara. Ingat, besok pembukaan pendidikan sudah pasti. Pendidikan tentara itu sudah pasti merayap, jungkir, ya pokoknya melatih mental. Siap tidak? Siap ya? Bisa. Oke, jalan. Sudah. Itu saya sampaikan. Jalan. Okay. Kekuatan doa ya. Kekuatan doa luar biasa ya. Tapi pastikan ada yang mengatakan bahwa ini Pak Mayor Saroy ini ya punya anak 3 sukses, pastikan sudah pasti punya modal untuk anak-anak ini melaju kepada itu kan, dan modal itu tidak sedikit, tidak murah. Apakah itu benar atau tidak? Jadi begini, memang kalau menyangkut finansial ya kita harus punya persiapan. Jadi begini, mungkin saya sedikit luruskan itu. Jadi terkadang kan orang berpikir bahwa masuk tentara itu kebanyakan yang kita dengar itu harus siapkan ini, siapkan sekian. Tetapi yang saya lakukan berbalik. Jadi saya menyiapkan finansial itu untuk melatih, mempersiapkan itu anak itu. Dari SD, dari SMP ke SMA itu saya mempersiapkan, memang perlu uang. Melatih, kan harus kita beli vitamin, kemudian konsul kesehatannya harus perlu uang. Kemudian psikologinya, saya tidak mau nantinya dia ikut seleksi ke depan, kemudian dia tidak paham tentang psikologi. Saya bawa langsung ke Dinas Psikologi Angkatan Darat di Bandung, konsul. Oh, luar biasa. Konsul di sana. Dipersiapkan dalam sisi seperti itu ya? Saya bawa ke sana konsul. Setelah hasil konsul, panitia yang melaksanakan konsul menyebut anak bapak cocok untuk menjadi seorang TNI. Di situ saya mulai meningkatkan motivasinya. Siapkan yang lain-lain lagi. Kesehatan gigi yang rusak itu, ya memang pengobatan Bu. Jadi tidak sedikit, ya tidak banyak juga ya biaya, tapi harus kita selesaikan. Jadi itu perlu biaya. Jadi mempersiapkan anak-anak sejak dini untuk masuk ke sana itu memerlukan biaya. Tetapi untuk mengikuti seleksi menjadi seorang anggota TNI tidak menggunakan biaya. Menjadi seorang anggota TNI tidak memerlukan biaya, tapi prosesnya memerlukan biaya. Jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan, kita bisa tarik bahwa perjalanan ini tidak mudah untuk bisa membentuk seorang anak yang hebat seperti ketiga anak Bapak ini. Perjalanannya tidak mudah. Ya, kalau saya sistem pengkaderan latihannya kalau saya hitung-hitungkan kelas 3 SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, jadi saya hitung 6 tahun. Dengan waktu yang panjang ini, segala kekurangan yang dia, segala kemampuan yang dia belum memiliki, dia bisa capai. Jadi latihan fisik, dari yang tadinya belum bisa, akhirnya mampu selama 6 tahun. Begitu pula kesehatan, yang tadinya masih ada ini rusak, ini belum baik, ini masih ada gangguan, ini masih ini, bisa diperbaiki sampai pada saat hari H untuk melaksanakan tes aman itu. Nah, ketiga kakaknya kan sudah sukses, yang 2 ini apakah masih harus dipersiapkan untuk mengikuti jejak kakaknya seperti itu? Ya, saya lebih kepada memang pengaruh kakaknya itu sangat kental sekali, sangat besar. Jadi hampir adanya yang sisa 2 di bawah ini juga punya cita-cita yang mau begitu seperti jejak kakaknya. Dan semoga bisa terwujud, nyatakan. Bapak, ini kan kita berbicara sosok seorang bapak. Pastikan ada sosok seorang ibu di antara anak-anak hebat, 5 anak hebat itu ya. Mungkin Bapak bisa ceritakan seorang wanita cantik yang Bapak ketemu di mana? Baik. Seorang ibu, ya silakan. Jadi istri saya ini ketika saya berdinas di Jakarta pada saat itu,
Kemudian ketemulah di sana. Ketemulah dengan pacaran. Akhirnya ya cocok Cocok. jadi Oke. istri. Seperti itu ya. Nah, kemudian peran ini di dalam keluarga memang ya saya sangat jempolan. Aha. Karena saya itu banyak tinggalkan rumah. Hmm? Memang doktrin saya sampaikan, ilmu saya sampaikan, tetapi saya kurang dalam pengawasan. Iya. Karena saya tugas di luar. Nah, istri lah. Apa yang saya sampaikan, saya tadi sampaikan bahwa istri ini disiplin mati. Disiplin mati ya. Jadi kalau Tapi yang tetap saya berkomunikasi dengan kepala rumah tangga. ya tetap. Apapun itu ya. Ya, tetap. Oke. Nah, tapi kalau dalam sisi mendidik anak, kalau saya sudah ceritakan misalnya untuk latihan itu begini, begini, sudah mamanya pegang itu. Jadi kalau anak-anak itu menyimpang, langsung telepon, ya ini suruh ini yang ayah bilang, tapi dia lakukannya ini. Oh, saya langsung itu tegur. Ya. Ya, seperti contoh seperti anak saya si Bet ini, yang nomor 1 ini. Sudah latihan 3 bulan. Ya. Saya tanya mamanya, bagaimana latihannya? Ya, latihan ya, tapi lebih banyak duduk-duduknya. Waduh, saya telepon, Bet, restock sudah berapa? Sudah 3 bulan latihan. 4 ya, berhenti. Berhenti dari latihan tentara itu, kemudian cari cita-cita lain. Lah, kenapa ya? Kalau sudah 3 bulan baru cuma dapat restock 4, ya percuma. Bapak tanpa latihan bisa 10. Nah, terus dia merasa bahwa kurang. Nah, waktu-waktu berikut latihan. Jadi sekitar 6 bulan dia berlatih lagi, tambah porsinya itu, dia sudah bisa dapat 21. Wow. Itu yang dia pakai mulai seleksi sampai sekarang dinas itu. Oke, Bapak setuju nggak kalau ada bahasa bahwa peran ibu dan ayah itu harus seimbang, seirama, seperti itu? Ya memang. Atau mungkin ada beda-beda peran? Ya memang dalam hal-hal tertentu ya kita sepakat. Tapi ada hal-hal prinsip yang saya tidak bisa mencampuri. Ya pertama saya contohnya sangat bangga sekali ya kehidupan militer yang tadi awal saya sampaikan pas berada di posisi yang tengah-tengah. Seorang istri saya itu mampu memanage itu. Memanage bagaimana untuk anak-anak sekolah, bagaimana untuk makan di rumah, bagaimana bekal untuk ya bapak berangkat tugas. Jadi saya tugas di tempat yang jauh kan dapurnya 2. Betul. Nah, tapi bisa diatur dengan baik oleh seorang ibu ya? Ya, tidak stres dia. Iya. Itu yang tidak marah-marah. Ini kurang tidak. Luar biasa ya. Ini sudah berapa lama Bapak menjalani rumah tangga? 2000. Diingat Pak. 1996 menikah. Sampai sekarang berapa itu? 28, 29 ya? Iya, sudah sampai 29 tahun. Oke, 29 tahun luar biasa. Semoga sampai maut memisahkan, anak-anak pun tetap bisa mendukung orang tua dengan sangat baik. Nah, kalau kita bicara terkait dengan peran orang tua, apa dari pengalaman Bapak dan Ibu ya, apa yang harus dihindari setiap orang tua untuk mendidik anak dengan kategori bahwa orang tua itu gagal untuk mendidik anak? Ya, mungkin saya menyampaikan apa yang saya praktekkan ya, saya dengan istri ya. Jadi kalau saya dengan istri di rumah, tidak boleh memarahi anak ketika buat kesalahan. Jadi ketika dia ada salah, kita itu tidak. Susah Pak. Saya sendiri pribadi pasti saya tidak bisa lakukan. Gitu. Kita sepakat itu tidak boleh marah. Tapi dengan cara apa kita memberitahu bahwa dia salah? Kita kasih kalau saya biasanya saya buka tuh di file cerita-cerita itu yang film-film motivasi. Ini tuh lihat itu anak-anak ini tuh seperti ini. Oh, nanti dia sendiri termotivasi, dia buka lagi. Ya saya udah lihat lagi yang begini. Seperti itu. Jadi saya berprinsip bahwa kalau anak itu salah kemudian saya terus marah apalagi dengan kekerasan, ini anak ini akan down dan nanti timbul rasa takut itu kepada orang tua. Nah, kalau sudah timbul rasa takut kepada orang tua, ini akan berat nanti. Dia akan mencari
solusi ke tempat lain. Iya. Nah, sehingga itu salah ya sudah, perbaiki ya. Itu tidak boleh salah. Ada perbaiki. Tapi dia mengakui kesalahan. Ya, dia mengakui kesalahannya. Gitu. Itu yang nggak boleh dilakukan oleh Ya. orang tua kepada anak. Ada lagi yang mungkin sesuai dengan pengalaman, Pak? Nah, kemudian memberikan suatu kepastian kepada anak. Jadi kalau kita menjanjikan sesuatu kepada anak, harus kita buat. Iya. Harus kita lakukan. Jangan sampai nanti yang saya alami ya, ketika janji sesuatu, kemudian saya tidak ini, terus saya cuma janji-janji saja, tidak ini. Nah, kemudian suatu saat saya menyuruh lagi dia, memerintah lagi dia buat ini, tidak mau. Nah, jadi ada cerita kecil saya di rumah itu, melatih anak-anak itu. Nah, jadi saya kalau punya uang lebih, saya kasih. Saya kasih itu mereka rasanya bangga senang sekali. Tetapi saya cerita, tahu dari mana ayah dapat uang itu? Tidak tahu. Selama 30 hari ayah bekerja. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30. 30 hari berapa lama itu? Lama ya? Ya lama. Hujan, panas, keringat, sakit. Baru tuh dapat uang. Dikumpulkan sedikit demi sedikit. Akhirnya saya... Oh begitu ya? Ya, jadi kalau mau punya uang, tidak bisa diam-diam, harus kerja. Nah, kemudian satu saat itu saya ingin tahu mereka mau tidak. Saya ada pekerjaan di rumah, perbaiki dapur itu. Jadi saya minta pasir datang, saya taruh di depan rumah. Saya kasih tahu kepada kakaknya, Bet, pulang sekolah bisa tidak pindahkan pasir ini dari depan ke belakang. Bisa ya? Ayah bayar 100.000 kalau bisa. Pulang sekolah tidak makan. Nah, angkut itu pasir. Adanya datang. Sampai adanya yang sekarang ini, yang nomor 3 ini kan masih kecil itu. Ikut juga, bantu. Kakaknya marah, kok masih kecil, jangan nangis dia. Saya pulang, kenapa nangis? Saya mau bantu, saya juga mau dapat bayar. Tapi kakaknya bilang tidak boleh. Kasih dia. Setelah itu, sudah pindah semua di belakang. Malam saya kumpulkan. Ya, saya bayar. Itu bangga sekali ke mereka. Sedang itu kan, sudah rasakan. Tadi kerja teduh apa panas? Panas ya, keringat ya. Habis berapa gelas air? Banyak ya, galon habis. Jadi itu sama, Bapak cari uang selama, itu baru 1 hari. Ayah cari uang 30 hari. Jadi itu saya harapkan itu tertanam bahwa ke depan dia besar, dia tahu bahwa tidak mungkin orang dapat sesuatu tanpa jerih payah, tanpa kerja keras. Iya, seperti itu ya. Adakah 3 kunci utama yang Bapak bisa sampaikan kepada para orang tua untuk bisa membawa anak kita kepada satu kata bahwa harus sukses? Baik ya, pengalaman dalam keluarga yang sudah saya lakukan dalam kehidupan keluarga dengan anak-anak dan hasilnya juga nampak. Pertama, anak-anak itu kita harus melatih mental rohaninya. Sejak dia anak-anak, TK lah kita sudah latih itu. Setelah itu, dalam pendidikan selanjutnya disiplin. Disiplin itu harus kita terapkan. Ketika dia masih anak-anak itu kita terapkan disiplin. Yang berikutnya, kesehatan. Kita jaga, kemudian sejak dini kita sudah harus mencari tahu apa kira-kira niat atau cita-cita anak ini ke depan. Nah, kalau sekarang kan ya memang beda-beda ya. Ada yang punya prinsip biarlah anak itu menentukan cita-citanya sendiri, jati dirinya ke depan sendiri. Nah, tetapi kalau saya berprinsip bahwa sejak dini anak itu harus kita tahu dan kita tuntun. Jadi saya cari tahu secara dini, mau jadi ini, mau jadi ini, kalau mau seperti ini harus begini. Kemudian kita tuntun dia dengan disiplin untuk menuju ke apa yang diharapkan. Oke.
Jadi kita harus latih mental, rohani, mental, kemudian rohani, disiplin dan juga kesehatan mereka harus disiapkan dengan baik. sikap dengan baik. Kemudian dari awal atau dari dini atau dari dasar kita harus sudah tahu cita-cita mereka harus Ya. kemana. Seperti dari anak-anak Bapak ini melewati kecanggihan gadget zaman sekarang nggak? Artinya kan anak-anak sekarang kan cuma fokus dengan HP dan lain sebagainya. Apakah mereka juga seperti Ya kalau anak saya kebetulan ya semua lahir sudah di dunia. Tapi mereka dua itu, kalau kakak yang nomor 1 dengan adik nomor 2 itu, mereka dua itu lebih kepada main itu, PlayStation itu. Main PlayStation itu pun, ya saya menilai bahwa ada positifnya. Oke. Karena dia main sepak bola, kalau tidak dia main perang-perangan sesuai dia punya. Tuh. Iya. Jadi tidak pengaruh dengan masa depan mereka Ya. ya. Hobi tapi tetap Tetap ya. berjalan. Oke. Disiplinnya tetap. Kita berbicara juga untuk anak-anak di Indonesia dan juga orang tua. Mungkin bisa disampaikan kepada seluruh orang tua terkait dengan pengalaman yang Bapak rasakan untuk anak-anak. Baik, jadi saya berdasarkan pengalaman dalam kehidupan keluarga sebagai bapak yang membina anak-anak, sehingga anak saya, ya puji Tuhan, 3 orang anak itu bisa diterima menjadi prajurit taruna dan berhasil menjadi tentara. Yang pertama saya lakukan, ya saya harapkan bisa menjadi motivasi buat bapak ibu yang lain dalam bagaimana membawa anak, masa depan anak untuk menjadi seorang anggota TNI. Yang pertama, kita harus menyiapkan secara dini. Jadi yang kita cari pertama adalah keinginannya. Apa dia mau jadi seorang TNI? Kalau memang dia mau jadi seorang TNI, kita harus tahu sejak anak itu ada di bangku SD atau SMP. Setelah itu, kita melakukan pembinaan. Artinya bahwa pembinaan itu di tingkat SMP sesuai porsinya, SMA sesuai porsinya. Dengan waktu yang panjang itu, maka anak itu akan bisa mampu mengikuti seleksi-seleksi yang akan dilaksanakan itu. Dengan waktu yang panjang. Pertama, kesehatan itu. Kesehatan sejak awal kita harus konsul ketika anak mau jadi tentara. Kalau kita sudah konsul, kita tahu hasilnya. Kalau ketika ada itu gangguan kesehatan pada anak-anak itu, ada waktu yang tersisa untuk diperbaiki kekurangan-kekurangannya. Kemudian fisik. Ya, kalau saya kebetulan ya pernah terlibat dalam tim sepak bola. Saya juga pemain bola. Ya untuk menjadi pemain bola yang baik itu tidak bisa latihan 1-2 hari, 1 minggu tidak bisa. TC itu paling sedikit 3 bulan. 3 bulan. Baru kita bisa tampil jadi pemain yang terbaik. Dari situ saya tarik kesimpulan kalau menjadi tentara apalagi. Tentara bermain dengan fisik. Jadi latihannya harus panjang. Harus panjang. Tidak bisa 1-2 hari saja bertahap. Oke. Baik. Yang terakhir sebelum kita tutup obrolan kita yang sangat menginspirasi ini, Komandan, bahwa topik kita adalah doa. Di awal dari topik kita adalah doa. Dan saya berpikir bahwa prinsip keluarga dari Mayor Saroy bahwa doa itu yang mendasari semua cita-cita dari anak-anak itu. Bagaimana kekuatan doa dari keluarga sendiri? Ya memang dahsyat ya. Dikala kita tidak punya harapan, kita tidak punya sesuatu yang bisa kita dapat atau bisa menolong kita. Doa itu luar biasa. Karena ketika berangkat dari sini ke Jakarta, ke Magelang untuk mengikuti seleksi, banyak tuh teman-teman. Mas Roy, kakak atau adik tidak dampingi. Saya bilang saya tidak bisa dampingi. Karena memerlukan biaya juga untuk dampingi. Saya tidak cukup biaya untuk ke sana. Terus saya doa saja. Dampingi dengan doa. Dampingi, yakin saya itu. Siap. Ya berhasil. Seperti itu ya. Baik, izin dari lubuk hati yang paling dalam, Bapak sudah bersyukur dengan keberadaan keluarga seperti ini? Ya, pertama kepada Tuhan sangat bersyukur sekali. Artinya apa yang sebagai manusia kami lakukan, menginginkan, Tuhan bisa menolong itu. Membuka jalan, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan atau kita harapkan.
Seperti itu. Baik, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih banyak. Doa, disiplin, dan keteladanan Terhadap seorang ayah dalam mengantarkan 3 putranya ke Akademi Militer bersama Mayor CPL Saroy selaku Dandenma 172 Praja Wirayakti. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita. Semoga apa yang diceritakan ini memberikan inspirasi, memberikan gambaran terkait dengan bagaimana kebanggaan keluarga ketika anak mereka sudah menjadi apa yang diharapkan oleh keluarga, terutama ketiga anak yang saat ini sudah berada di Kopassus dan juga saat ini ada di Akademi Militer. Semoga yang kedua dan yang keempat kedua, dan kelima. Keempat dan kelima ini mengikuti jejak dari kakak-kakaknya. Amin ya. Baik, saudara pendengar podcast Koram 172 Praja Wirayakti, demikianlah kebersamaan kita dalam obrolan singkat, obrolan santai yang inspirasi bersama Mayor CPL Saroy selaku seorang ayah yang tentunya juga menginginkan yang terbaik untuk keluarganya, dan semoga sekali lagi ini memberikan inspirasi buat kita sekalian. Kurang dan lebihnya tentunya kami mohon maaf dan terima kasih banyak atas kehadirannya. Kami pamit undur diri dan tentunya kita akan berjumpa kembali bersama podcast selanjutnya dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan sampai jumpa.